Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih pada tauhidul asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Dan masuk ke satu pasal yang sangat penting dari bab ini, yaitu wujubu ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita memuliakan asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang terindah tersebut, yaitu dengan asmaullah al-husna. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalasi atas apa yang mereka dahulu berbuat, yaitu di dalam menyalahartikan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha ayat 8, Allah tabaraka wa taala juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah zat yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, hanya miliknya lah, atau Dia memiliki nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik. Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan kepada kita semuanya melalui firman-Nya yang suci lagi benar, yakni bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya indah, semuanya terbaik, dan tidak ada satupun dari nama-nama Allah yang tidak baik. Dan nama-nama Allah yang terbaik itu telah mencapai pada puncak kesempurnaannya, sehingga tidak ada lagi satupun yang bisa menyamai, apalagi sampai lebih baik daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni bukan dalam penamaannya. Kalau dalam penamaannya, maka istilah-istilah atau nama-nama Allah ini akan serupa dengan nama-nama makhluknya. Namun yang dimaksudkan adalah makna pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sifat langsung bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang terindah dan paling sempurna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah tauqifiyah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan pemberian dari manusia ataupun gelar dari manusia. Kalau kita melihat pada kehidupan kita, ada orang yang dipanggil dengan ustadz, dipanggil dengan kiai, dipanggil dengan ulama. Siapa yang memberikan label itu? Manusia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala semua sifat-sifat kemuliaan dan keagungan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Demikian pula apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun yang menyampaikannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena nama-nama Allah itu tauqifiyah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan bagi seseorang pun dari kita sebagai makhluk Allah Tabaraka wa taala untuk memberi nama bagi Allah Subhanahu wa taala selain dengan memberi nama apa yang Allah namakan dirinya dengannya, atau apa yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan sesuatu tentang Allah selain yang diberitakan ataupun yang diwahyukan Allah Tabaraka wa taala kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, dengan akal fikiran dan menurut perasaan, namun semua yang beliau ucapkan terlebih lagi terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal, maka itu semua adalah wahyu yuha, yaitu wahyu yang diberikan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, terindah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Ud'uuhu yakni berdoalah kalian kepada Dia Allah. Biha yaitu bil asmail husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka maknanya berdoa di sini is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha, yaitu memintalah kalian, memohonlah kalian kepada Allah dan bertawassullah kalian kepada Allah dengan nama-namanya. Bertawassul yang dibenarkan adalah bertawassul dengan salah satunya adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kita berdoa, Allahumma ghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, limpahkanlah kasih sayangmu kepada hamba, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka penyebutan innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, mengindikasikan atau mengisyaratkan kita bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Yang maknanya menyebut nama-nama Allah adalah berarti memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang agung, lagi sempurna, lagi maha tinggi dan terbaik. Karena seseorang yang hendak meminta kepada Allah, Allah sangat suka bila ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita yang sesuai dengan permohonan kita. Seperti di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi ini, Allahumma ghfirli warhamni. Wahai Allah, ya Allah, ampunilah hamba dan kasihanilah hamba. Innaka antal ghafur, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, wal ar-rahim, yang maha penyayang. Maka memohon ampunan kepada Allah dengan menyebut nama Allah Al-Ghafur atau juga Al-Ghaffar atau juga Ghafir, karena sungguhnya Allah memang maha pengampun dan tidak ada yang sebesar Allah pengampunannya terhadap orang lain atau terhadap makhluk. Kalau kita didolimi, tentu kita menuntut balas, apalagi bila kita didolimi dengan kedoliman yang sangat, maka biasanya kita tidak mau memaafkan kecuali setelah kita membalasnya. Ada seorang yang berbuat kriminal, membunuh seseorang dari keluarganya, kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Kemudian dia meminta maaf kepada keluarga korban. Apa kata keluarga korban? Ya, kami maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Itu maknanya bahwa ia tidak sepenuhnya memaafkan dohirnya, tetapi bahwa sungguhnya pelaksanaan hukum merupakan akibat perbuatan dia, yakni tidak dihapuskan karena dia tidak memaafkan. Sekiranya keluarga korban mengatakan jangan, biar saya memaafkan, saya memaklumi, atau bahwa yang dia lakukan bukan karena kesengajaan, karena sebuah kecelakaan, misal dia melempar
mangga pakai batu mengenai kepala seseorang sehingga menimbulkan kematian, maka baru itu namanya memaafkan sepenuhnya. Dan tidak ada yang sebesar Allah tabaraka wa ta'ala di dalam mengampuni, memaafkan kesalahan hamba. Bayangkan, pernahkah kita berhenti berdosa kepada Allah dalam satu hari? Barangkali satu hari kita tidak pernah berhenti berbuat dosa. Satu hari melewati kita, banyak dosa yang kita lakukan. Sampai sekiranya kita mengantongi kerikil-kerikil kecil yang kita letakkan di sebelah kantong kanan. Setiap kali kita, atau diletakkan sebuah kantong, setiap kali kita melakukan kebaikan, ambil satu kantong, letakkan di sebelah kanan. Kemudian ketika kita melakukan satu keburukan, ambil, kemudian letakkan di kantong sebelah kiri. Kira-kira banyak mana? Mungkin akan lebih banyak kiri. Hanya saja yang kanan ini pelipatannya sampai 10, sehingga kadang menang di situ. Karena siapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sekiranya ini kantongnya murni, masing-masing dihitung satu kebaikan dihitung satu keburukan dihitung dosa satu, mungkin kantong kiri akan lebih berat dibandingkan dengan kantong kanan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dengan sebab amalan-amalan hamba, yakni dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan amal-amal ketaatan. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtanabal kabair. Salat 5 waktu, satu Jumat kepada Jumat yang lain, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, antara masing-masing ibadah ini menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Artinya dosa-dosa itu, amalan-amalan ini, amalan-amalan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan juga Ramadan, mukaffiratun, menghapuskan kesalahan dan dosa, ma bainahunna, antara amalan-amalan tersebut, antara sholat fardu yang satu kepada sholat fardu yang kedua, antara sholat Jumat yang satu kepada sholat Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya. Amalan-amalan ini menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Mukaffiratun lima bainahunna majtanabal kabair, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Betapa Allah tabaraka wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Ini satu saja dari makna al-ghafur, makna al-ghaffar. Innaka antal ghafurur rahim. Kita hari ini bertaubat, minta ampun kepada Allah, diampuni dosa kita. Kita lusa berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni selama itu bukan dosa yang serupa. Tapi kalau dosa yang serupa kita pagi kerjakan, malam berbuat dosa, besok pagi minta ampun, malamnya dosa lagi, besok pagi minta ampun, ini namanya belum, kecuali itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil maka terampuni dengan amalan-amalan soleh. Bahkan wudhu pun, ia keluar air itu dari tubuh kita, jatuh membawa dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini satu permisalan, sebuah contoh tentang kesempurnaan dan kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar nama sebagaimana yang diyakini oleh kaum Jahmiyah. Sebagaimana diyakini oleh kaum Jahmiyah yang mereka memandang nama-nama bagi Allah hanya sebatas nama. Seperti kita, nama ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Joko, ada yang namanya Slamet, ada yang namanya Bejo, ada yang namanya Ali. Tetapi itu tidak mengisyaratkan kepada makna atau tidak menjadi sifat bagi pemilik nama tersebut. Ada orang yang namanya Bejo tapi hidupnya tidak bejo.
Karena nama saja, dia bukan sifat bagi orang yang memiliki nama tersebut. Tapi Allah Azza wa Jalla ketika disebut Ghafur, maka Allah memang benar-benar Maha Pengampun. Ketika Allah disebut Rahim, maka Allah memang benar-benar Maha Penyayang. Demikian seterusnya pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan masuki pembahasan pada nama-nama Allah sebagiannya biidnillahi ta'ala. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali, tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan bilangan manapun. Tidak dibatasi dengan bilangan apapun. Karena nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang Allah simpan di ilmu gaibnya. Allah simpan di ilmunya, artinya hanya Allah yang tahu. Dan tidak Allah beritahukan kepada seseorang pun dari makhluknya, baik dari kalangan para malaikat maupun dari kalangan jin maupun kalangan manusia, baik itu mereka para rasul, para nabi, ataupun para sahabat atau manusia-manusia biasa. Dan itu lebih banyak untuk bisa dihitung nama-nama Allah yang Allah simpan, yang tidak Allah ajarkan kepada seorang pun dari makhluknya. Ini yang Allah simpan di ilmunya, sehingga tidak ada yang mengetahuinya, baik para malaikat yang terdekat pun, baik kekasih Allah tertinggi pun seperti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada namanya. Tidak ada yang mengetahui nama-nama yang Allah simpan. Dan ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan di dalam kitab sucinya, seperti yang kita ketahui: Sami'un, Qaribun, Mujibud da'awat, kemudian Ghafurun, Rahimun, Basirun, dan seterusnya. Ini nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya di dalam kitab sucinya. Dan juga ada nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan kecuali kepada seseorang saja dari hambanya, yaitu isyaratnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama yang terindah yang kelak Allah ajarkan bukan di dunia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya beliau tidak mengetahui apa yang kelak akan diajarkan Allah kepada beliau. Di saat beliau bersujud di bawah arsy Allah memohon kepada Allah syafaat bagi umatnya, di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan, mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama-namanya yang terindah yang belum pernah Allah ajarkan kepada seseorang pun dari makhluk-makhluknya. Allahu Akbar. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam doa yang agak panjang, tapi intinya di tengah-tengah doa Nabi berdoa, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah namamu, atau yang ia namamu yang engkau memberi nama itu untuk dirimu, sammaita bihi nafsak, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, atau nama-nama yang engkau mengajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu yang tidak diketahui di sisimu, ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali engkau di sisimu. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah ajarkan kepada kita melalui kitab sucinya maupun yang Allah hanya ajarkan kepada seseorang saja dari makhluknya yang kita tidak mengetahui apa itu nama-nama Allah yang diajarkan kepada seorang dari makhluknya tersebut. Dan bahkan Nabi memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang Allah simpan di alam gaibnya, di ilmu gaibnya.
Ini adalah doa yang luar biasa, memohon kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pengagungan-pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak mampu untuk memujimu dengan pujian-pujian yang patut untuk dirimu seperti engkau memuji dirimu. Tidak ada orang yang mampu memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah seperti Allah mengagungkan dirinya. Karena Allah zat yang maha agung, yang semua lisan tidak akan mampu untuk menyanjung Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak akan mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan seperti keagungan Allah itu sendiri, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi meminta kepada Allah dengan semua nama. Ini doa yang paling sempurna yang patut kita hafalkan. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah namamu yang engkau memberikan diri, engkau menamai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama yang engkau ajarkan hanya kepada seorang di antara makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu yang ada di sisimu. Anda ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, hamba memohon Al-Quran itu untuk memenuhi hati hamba. Wa jala'a sadri, melapangkan, menyinari cahaya, menyinari dada hamba, hati hamba. Wa dhahaba ghammi wa hammi, dan menghilangkan segala kesedihan, kegundah gulanaan di dalam diri hamba. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Nabi berdoa ini, adalah merupakan takwil beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah. Dan Nabi menyebutkan seluruhnya secara global. Kalau kita menyebutnya secara rinci, mungkin habis waktu kita. Karena Nabi ketika beliau bersujud kepada Allah, meminta syafaat, diterangkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih tentang hadis syafaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah Nabi ketahui sebelum itu, bahkan di saat beliau menyampaikan hadis itu pun. Dan beliau sujud kepada Allah, memuji-muji Allah, tak terkatakan lamanya. Tak terkatakan lamanya artinya kita tidak bisa membayangkan berapa lamanya. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun. Karena Allah maha terpuji dan maha agung di dalam setiap nama-namanya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi nama-namanya kepada 3 kelompok. Kismun sama bihi nafsahu wa azharahu liman sya'a min malaikati au ghairihim. Yakni kelompok pertama, nama-nama yang Allah gunakan, Allah namakan untuk dirinya, dan Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari malaikat-malaikatnya dan juga yang selainnya, termasuk manusia dan jin. Walam yunzil bi kitabahu, termasuk kepada malaikat-malaikatnya atau selainnya, dan tidak Allah turunkan nama-nama ini di dalam kitabnya. Ini yang kelompok pertama. Wa kismun, dan juga yang kelompok kedua,
anzala bi kitabahu. Allah turunkan nama-nama Allah ini di dalam kitab sucinya. Wa ta'arrafa bi ila ibadahu, dan Allah kenalkan nama-nama ini kepada seluruh hambanya, seperti yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Ini yang kedua. Dan yang kelompok ketiga, kismun ista'thara bi fi ilmi ghaibihi, yaitu satu kelompok nama yang Allah sembunyikan di ilmu gaibnya. Fala yutli'u alaihi ahadan min khalqi, sehingga Allah tidak memberitahukan seorang pun dari makhluknya. Kalau di sini Ibnu Qayyim menafsirkan allama ahadan min khalqik, atau engkau hanya mengajarkan seseorang dari makhlukmu, ya ini yang Allah tampakkan kepada sebagian makhluknya dari kalangan para malaikat ataupun yang selainnya. Yang selainnya isyaratnya kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua sudah mafhum kita yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang diajarkan atau yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama Allah yang tidak terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga, yakni yang Allah simpan, yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Dan ada yang mengatakan di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, laukanal, bukan paling terakhir, menjelang terakhir, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekiranya lautan Allah jadikan ia sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya lautan yang dijadikan tinta itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Rabbku itu habis ditulis. Dan akan demikian pula sekiranya kami datangkan lautan yang lain yang kami jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, tetap saja kalimat-kalimat Rabbku tidak akan habis. Maka kalimat-kalimat Rabbku ini dikatakan oleh sebagian mufassir termasuk di dalamnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun dari makhluknya. Sekiranya nama-nama Allah, maka sungguh di sini kita mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa terbatasnya kita sebagai manusia untuk mensifati Allah dengan lafaz-lafaz yang kita tidak akan mengenalnya. Karena Allah simpan di ilmu gaibnya, dan ini untuk menunjukkan keagungan Allah yang maha besar. Dan kalau kita memandang diri kita, maka sungguh kita ini adalah setitik debu di alam angkasa yang sangat luas dan besar ini. Lalu bagaimana yang setitik debu ini merasa sombong dan ia angkuh untuk beribadah kepada Rabbnya dengan mentauhidkannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ai a'radu anhum watrukuhum, berpalinglah engkau wahai kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang suka menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentakwil kepada makna-makna yang tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jelas mengisyaratkan bahwa mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala perkara yang diharamkan, yang Allah telah mengancam dengan balasan di akhirat nanti dengan balasan yang sepantasnya. Karena ini adalah hak Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba ia berani mengartikan, mentakwilkan nama Allah yang dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah mengenai makna-makna itu? Dari mana dia mengartikan istawa dengan istaula? Dari mana ia bisa berani mengartikan yadullah sebagai qudratullah? Apakah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal itu?
Adakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang sedemikian itu? Adakah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menyebutkan tentang makna lafaz itu dengan yang mereka katakan? Tidak. Kalau tidak, lalu mengapa mereka berani melancangi yang menjadi hak Allah yang mereka tidak memiliki bukti-bukti kuat tentang hal itu? Maka makna wadharul ladina yulhiduna fi asma'i ay aridu anhum watrukuhum, berpalinglah kalian dari mereka dan tinggalkanlah mereka, fa innallaha sayatawalla jazaa'um, Allah lah kelak yang akan mengurusi balasan atas perbuatan mereka. Maka Allah tutup dengan ayatnya sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka pasti akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang dahulu mereka perbuat terhadap diri Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makna yulhiduna fi asma'i yaitu menyalahartikan di dalam nama Allah, ayyamiluna biha bihaqaiqi wa ma'aniya anil haqqi tsabiti laha, yaitu memalingkan nama-nama Allah dan hakikat dari nama-nama Allah serta makna-makna yang hak dari nama-nama Allah kepada makna-makna lain yang tidak ada keterangan yang kuat dari Allah maupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sehingga diartikan menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, juga kaum Mu'tazilah. Bagi mereka yang Mu'attilah, mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menafsirkan nama-nama Allah hanya sebatas nama yang tidak memiliki arti. Itu al-mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menolak nama-nama Allah selain hanya sebagai nama saja. Allah Sami', ya, Allah punya nama, namanya Sami'. Basir, Allah punya nama, namanya Basir. Allah sifatnya Basir, lah. Itu orang Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang Mu'attilah ini hakikatnya mereka adalah musyabbihah, yaitu orang-orang yang hendak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika mereka memandang bila nama-nama Allah itu dimaknai sebagaimana yang Allah firmankan, maka mereka memandang itu berarti menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang yang Mu'attilah itulah hakikatnya mereka itu yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena terbayang di benaknya kalau Allah mendengar berarti sama dengan makhluk. Maka mereka menolak sifat bagi Allah. Hakikatnya mereka menolak sifat bagi Allah ini, hakikatnya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan yang mentakwil, mereka ini juga hakikatnya orang-orang yang terbayang di benaknya Allah itu kalau dimaknai dengan apa adanya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga tidak ada lain selain bahwa menerima nama-nama Allah sebagaimana apa adanya dengan tetap memegangi ketentuan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, seperti disebut dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ketika kita menyebut Allah memiliki nama Sami', Basir, Alim, Khabir, Latif, Rafiq dan seterusnya, itu adalah nama-nama yang hak bagi diri Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut yang sesuai dengan kelayakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan serta ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyerupakan, mensejajarkan sedikit pun dengan makhluk-makhluknya. Insya Allah kita akan lanjutkan bahwa
nama menyimpangkan ataupun menyalahartikan nama-nama Allah itu memiliki bentuk-bentuk yang insya Allah kita akan bahas setelah sholat isya biidnillahi ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.